Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghitung kecepatan. Silahkan bisa kalian simak juga buku paket kalian yang ada di halaman 73 ya. Di situ ada rumus kecepatan, yaitu sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Nah, selanjutnya di halaman 74 di situ juga ada rumus jarak yang ditempuh dan juga waktu tempuh. Nah, selain contoh yang ada di buku ini, Ibu juga akan ajarkan ke kalian cara yang lain. Silahkan kalian simak ya. Oke, menghitung kecepatan itu bisa juga kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Ini hanya istilah saja, bukan Pak Presiden Jokowi ya. Nah, jadi seperti ini. J mewakili jarak, K mewakili kecepatan, dan W mewakili waktu. Bagaimana caranya? Cara membaca rumusnya ini. Oke, perhatikan ya. Jika kita ingin mencari tahu jarak, maka jaraknya kita tutup dulu. Nah, apa yang tersisa? Yang terlihat adalah K dan W. Oh ya, diperhatikan ya. Ini simbolnya bagi dan yang ini kali. Jadi kalau mau menghitung jarak, tutup J-nya. Dan yang terlihat adalah K kali W. Berarti rumus untuk jarak adalah kecepatan dikali waktu. Ya. Kan tadi J ya, J-nya kita tutup. Oke, berarti kecepatan kali waktu. Selanjutnya, kalau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup. Nah, yang tersisa, yang terlihat apa? Berarti jarak dibagi waktu. Berarti J per W. Jarak dibagi waktu. Selanjutnya, kalau mencari tahu waktu, waktunya kita tutup. Selanjutnya apa yang terlihat? Ya, berarti jarak dibagi kecepatan. Berarti rumusnya waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Diingat ya. Oke, perhatikan ya, Ibu akan jelaskan kembali contoh yang ada di buku paket kalian halaman 74 dan 75. Nah, oke, nomor 1. Sebuah bus berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Oke, perhatikan di sini. Nanti kalau ada soal seperti itu, bisa kita tulis dulu. Yang pertama adalah yang diketahui. Soalnya tidak perlu ditulis kembali. Yang diketahui tadi di soal itu adalah jarak, ya kan? Jarak kedua kota itu 140 km. Berarti kita tulis J sama dengan 140 km. Kemudian waktu tempuh. Waktu. Berarti di sini W, ya kan? W sama dengan 2 jam. Kemudian yang ditanya. Yang ditanya adalah kecepatan. Berarti simbolnya adalah K. K-nya sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Nah, ingat rumus segitiga Jokowi tadi. Karena yang ditanya adalah K, kecepatan, K-nya yang kita tutup ya.
Nah, jadi yang terlihat adalah J dibagi W. Berarti kita tuliskan di sini jarak dibagi waktu. Kita masukkan angka-angka yang ada. Jaraknya adalah 140 km. Dibagi waktu. Waktunya adalah 2 jam. Tinggal kita bagikan 140 dibagi 2. Bisa kita tulis di kertas coretan yang lain nanti ya, cara menghitungnya ini 140 dibagi 2. Oke, 7 ya kan, karena 7 kali 2 adalah 14. 14 kurang 14, 0, tidak perlu ditulis. Nah, turunkan 0 yang ada. Nah, ini berarti 0, karena 0 kali 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 70. 70 apa? Kita masukkan satuan yang ada, yaitu kilometer per jam. Jadi kecepatannya adalah 70 km per jam. Oke, jadi sama ya, seperti yang di buku, kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Masukkan angkanya 140 dibagi 2 sama dengan 70. Kemudian masukkan satuan yang ada tadi, yaitu kilometer per jam. Selanjutnya nomor 2, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Kita tuliskan. Soalnya tidak perlu ditulis. Yang diketahui. Yang diketahui pertama tadi adalah jarak. Oke, jaraknya sama dengan 20 km. Selanjutnya tadi adalah waktu. Berarti W sama dengan 20 menit. Kemudian ditanya. Yang ditanya tadi adalah kecepatan, berarti K. Oke, kita jawab. Ini sama seperti yang tadi ya, kecepatan. Diingat tadi yang rumus segitiga Jokowinya. Kecepatan kita tutup, berarti jarak dibagi waktu. Oke, kita tulis J per W, jarak dibagi waktu. Kita masukkan angkanya, jaraknya adalah 20 km per waktunya adalah 20 menit. Gampang sekali nih, karena angkanya sama, berarti 20 dibagi 20. 20 bagi 20 sama dengan, ya pintar, 1 km per menit. Jangan lupa masukkan satuan-satuan yang ada ya. Sama ya, seperti tadi 20 km dibagi 20 menit sama dengan 1 km per menit. Selanjutnya soal yang nomor 3. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Oke, berarti kita tulis. Yang diketahui itu bisa disingkat dengan dik. Tadi ya, yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatannya tadi adalah 60 km per jam. Kemudian tadi waktu. Waktunya adalah 2 jam. Dan yang ditanya, ini bisa kita singkat dengan dit. Ditanya tadi adalah jarak ya. Oke, kita jawab. Ingat rumus Jokowi tadi. Yang ditanya adalah jarak. Kita tutup jaraknya. Oke, jadi yang tersisa hanya ya K dikali W. Berarti kita tuliskan di sini J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Kita masukkan angka yang ada, 60 km, bisa ditulis seperti ini dulu ya, jam dikali
2 jam. Nah, ini jamnya kita coret. Tinggal 60 km dikali 2. 60 dikali 2. Nolnya bisa diabaikan dulu. Berarti 6 dikali 2. 6 kali 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12. Nol yang diabaikan tadi kan ada 1. Kita tambahkan 1 juga, berarti jawabannya adalah 120 km. Oke, sama ya, 60 km per jam dikali 2 jam. Jamnya tadi kita coret, berarti 60 dikali 2 sama dengan 120. Masukkan satuannya, yaitu kilometer. Selanjutnya, soal nomor 4. Ayah pergi keluar kota mengendarai sepeda motor. Ayah berangkat dari rumah pukul 13.45 dan sampai di tempat tujuan pukul 14.05. Nah, jika ayah melaju dengan kecepatan 54 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah ke tempat tujuan? Nah, ini kita tuliskan dulu tadi yang diketahui apa-apa saja. Yang diketahui dari soal itu tadi, yang pertama adalah waktu ya. Ada berangkat dari rumah ini pukul 13.45 dan sampai di tempat tujuannya pukul 14.05. Oke. Ini berarti Ibu tuliskan seperti ini dulu ya, waktu. Nah, ini harus kalian hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Ibu buatkan biar gampang ya. 13.45. Ingat, 1 jam itu adalah 60 menit. Ya, biar gampang, ke jam 14 dulu deh, habis 13 kan 14. Nah, seperti ini. Ini adalah 60 menit, kalian ingat, karena 1 jam itu 60 menit, berarti 60 dikurang 45. Berapa? 60 dikurang 45 sama dengan 15, berarti ini 15 menit. Kemudian, dari 14 ke 14.05. Berarti lihat ini, lewat berapa menit? 5 menit. Oke, berarti waktunya ini adalah 15 menit tambah 5 menit. Sama dengan berapa? Ya, 20 menit. Oke, berarti bisa kita tuliskan W-nya adalah 20 menit. Selanjutnya tadi adalah kecepatan. Tidak apa, kita tuliskan di bawah sini saja juga. Kecepatannya 54 km per jam. Kemudian yang ditanya adalah jarak. Ya, jaraknya sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Rumus segitiga Jokowi tadi, jarak, perhatikan. Oke, jaraknya kita tutup. Berarti tinggal K dikali W ya. Berarti tinggal dituliskan rumusnya. Kecepatan dikali waktu. Nah, ini harus kalian lihat ya. Perhatikan semua yang sudah diketahui tadi. Dan ingat, dilihat satuannya. Waktunya adalah 20 menit. Kemudian kecepatannya adalah 54 km per jam. Ini tidak boleh langsung kita hitung. Kenapa? Karena satuannya berbeda. Jadi satuannya harus disamakan dulu ya. Karena ini menit dan yang diminta ini tadi adalah jam kecepatannya. Berarti yang menit kita harus ubah dulu ke dalam satuan jam. Ibu taruh di bawah sini ya. Oke, berarti waktu 20 menit harus kita ubah ke dalam satuan jam. Bagaimana caranya? Kalian ingat, di sini ada di buku kalian ya, halaman 79. Nah, bisa kalian lihat di atasnya
cari menit yang diubah ke jam, kesatuan jam. Nah ini, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Berarti kita tulis di sini. Berarti 20. Tadi kan 1 menit sama dengan 1/60. Berarti kalau 20 menit, 20 dikali 1/60. Nah, masih ingat caranya? Nah, ini ingat. Setiap saat angka bilangan bulat itu penyebutnya adalah 1. Bisa kalian tulis seperti ini ya, biar memudahkan kalian. Tidak ditulis juga sebenarnya tidak apa-apa. Nah, 20 kali 1, 20. Ingat, seperti pecahan dulu, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 dikali 60 sama dengan 60. Nah, ini angkanya masih besar dan ini masih bisa disederhanakan. Berarti kita sederhanakan lagi. Ini masing-masing nolnya ada 1, bisa kita coret langsung. Berarti tinggal 2/6. Masih bisa disederhanakan lagi. Masing-masing bisa dibagi dengan 2. Ya, 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan berapa? Ya, 3. Berarti jawabannya 1/3 jam. Berarti 1/3 jam ya. Oke, Ibu tuliskan di sini 1/3. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kita masukkan, kecepatannya tadi adalah 54 km per jam. Dikali waktunya tadi adalah 1/3 jam. Oke, jam ini bisa kita coret, berarti tinggal, sebentar. Berarti tinggal 54 km ya, dikali 1/3. Berarti 54/1. Ya, sama saja 54 kali 1/3. Kan? Nah, ini bagaimana? Berarti ini harus kita bagi. Oke, cara membaginya boleh di kertas coretan yang lain saja nanti ya. 54 dibagi 3. Perkalian 3 hasilnya mendekati 5. 3 dikali berapa? 1. Kalau dikali 2 kelebihan ya, berarti 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, kurangkan. 5 kurang 3 sama dengan berapa? 2. Sudah. Selanjutnya angka yang selanjutnya ini diturunkan. Angka 4-nya turunkan, berarti 4. Nah, sekarang 24. 24 dibagi 3. Perkalian 3 hasilnya adalah 24. Berapa? 8. Makanya harus hafal perkalian ya, supaya pembagiannya juga lancar. 8 kali 3 adalah 24. Kita kurangkan sama dengan 0. Oke, berarti jawabannya tadi adalah 18 kilometer. Selesai. Nah, ini sama ya. Tadi hasilnya adalah 18 kilometer. Tidak apa-apa, silahkan kalian lihat saja. Nanti boleh contoh yang Ibu jelaskan, boleh juga contoh yang ada di buku paket. Yang mana yang lebih gampang menurut kalian ya. Oke, yang nomor 5. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Oke, dari soal ini bisa kita lihat yang diketahui. Yang pertama ini adalah kecepatan ya. Kita tulis. Diketahui kecepatan tadi kita simbolkan dengan K saja, sama dengan 50 km per jam. Kemudian adalah jarak. Jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Berarti tuliskan di sini
Jaraknya adalah 150 km. Oke, yang ditanya tadi adalah kapan mobil tersebut berangkat dari kota A. Berarti ini adalah waktu. Oke. Waktunya sama dengan berapa? Jawab. Rumus untuk mencari waktu. Tadi segitiga Jokowinya. Rumus untuk mencari waktu berarti waktunya kita tutup dulu ya kan? Nah, yang terlihat hanya ya jarak dibagi kecepatan. Oke, berarti kita tuliskan di sini J dibagi K. Kita masukkan angkanya. Jaraknya adalah 150 km. Berarti 150 km bisa ditulis seperti ini ya, dibagi 50 km per jam. Jamnya ini boleh ditaruh di samping, boleh taruh di bawah ya. Nah, ini kita coret kilometer dan kilometernya. Nah, ini juga kalau pembagian nolnya bisa langsung kita coret juga. Nolnya 1, di sini juga 1 kita coret. Nah, ya, itu hanya berlaku untuk angka 0, tidak berlaku untuk angka-angka yang lain. Seperti ini ada angka 5, di sini juga ada angka 5, tidak boleh langsung dicoret. Ini harus dihitung ya, berarti tinggal 15 dibagi 5. Berapa? 15 bagi 5 adalah 3 ya. Oh ya, satuannya adalah jam. Yang ditanya tadi adalah kapan mobil tersebut berangkat dari kota A. Berarti waktunya ya. Waktunya ini selama 3 jam ya kan. Nah, tadi itu mobilnya tiba di kota B pukul 12. Nih, ya kan, mobil tiba di kota B pukul 12. Nah, berarti berangkatnya ini kita kurangkan saja, berarti 12. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, 3 jam. 3 jam ini bisa kita tuliskan menjadi 03.00 ya. Nah, ini kita kurangkan. Ini semuanya 0, tinggal diturunkan saja. Ini langsung 12 dikurang 3. 12 kurang 3 berapa? 9. Berarti dia berangkatnya dari kota A pukul 9. Oke, jadi sama saja ya. Tadi waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Mau ditulis seperti ini, pakai per, boleh. Mau bagi, tulisnya ke samping juga tidak apa-apa ya. Selama menghitungnya benar, nanti hasil akhirnya akan tetap sama. Nah, ini tadi sama 3 jam. Kemudian, tadi tibanya kan pukul 12. Karena dia waktunya ini selama 3 jam, berarti dikurangkan 3 ya. 12 dikurang 3 hasilnya adalah 9. Jadi pada pukul 9 lah mobil berangkat dari rumah. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu pada kali ini. Silahkan kalian pahami materinya dengan baik untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.